telah beruntung orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Dia masuk ke dalam Islam dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah, dengan sempurna. Masuk ke dalam Islam dalam ibadah kalian, masuk ke dalam Islam dalam akidah kalian, masuk ke dalam Islam dalam akhlak dan perilaku kalian, masuk dalam Islam dalam pemahaman kalian. Maka inilah orang-orang yang masuk dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Mereka disebutkan oleh Nabi SAW, "Qad aflaha man aslama." Telah beruntung orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Keberuntungan itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup seluruh agama dan menyempurnakannya dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian. Aku telah cukupkan nikmat untuk kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka setelah datangnya Islam, tidak ada lagi agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kecuali Islam. Maka orang-orang yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan terima dan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Sekali lagi, Islam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam berdasarkan sunnah beliau, qauliyah, fi'liyah atau takririah. Sunnah berdasarkan ucapan beliau atau perbuatan beliau atau rekomendasi beliau. Kemudian Nabi melanjutkan, waruziqa kafafa, dan beruntunglah orang yang masuk Islam kemudian diberikan rezeki dengan rezeki yang cukup. Wa qanna'allahu bima atah, dan mereka diberikan sifat qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi perkara kedua yang mendatangkan keberuntungan seorang muslim adalah ketika dia diberikan rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup adalah rezeki yang tidak berlebih, tidak juga kurang. Rezeki yang mencukupi untuk kehidupannya. Inilah orang-orang yang berbahagia, karena kecukupan itu ada di dalam hati. Nabi SAW menyebutkan, "Laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina binan nafsi." Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya adalah kaya di dalam hati. Orang yang hatinya kaya, jiwanya kaya, maka itulah orang yang kaya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang mencukupi untuk dia. Maka inilah adalah keberuntungan yang diberikan oleh seorang muslim. Dan di akhir hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan sifat qanaah pada setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sifat qanaah ini muncul akan mendatangkan ketenangan dan kedamaian pada diri seorang muslim. Dia selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia, sebagaimana nasihat Nabi SAW, "Unduru ila ma huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdadu an la tazdara ni'matallahi 'alaikum." Wahai kaum muslimin, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia, dan jangan melihat orang yang ada di atas kalian, karena itu lebih pantas dan lebih layak kalian, sehingga kalian bisa bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Inilah kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapur Aisyah 1 bulan tidak menyala, namun Nabi merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam dirinya. Keluarga Nabi, keluarga Rasulullah adalah keluarga yang diberikan ketenangan, walaupun
yang kita miliki. Nabi SAW juga pernah merasakan lapar, namun beliau tetap merasakan ketenangan dan kedamaian. Ini karena Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat qanaah kepada diri Nabi Muhammad SAW. Ketenangan bukan pada banyaknya harta, seperti kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun yang kemudian tidak mendatangkan ketenangan. Demikian pula ketenangan, kedamaian di dalam hati, bukan dengan tingginya jabatan, sebagaimana Allah berikan kepada Fir'aun yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat barakallahu fikum. Maka tiga hal ini, tiga sifat ini jika dimiliki oleh seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia kemenangan. Jadi sebenarnya seorang muslim adalah orang yang sangat sederhana, orang yang tidak banyak berpikir tentang dunia, tapi mereka merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat adalah cita-citanya, sesuatu yang dia kejar. Kalau orang yang akhirat itu menjadi cita-citanya, setiap amalan yang diinginkan adalah akhirat, setiap perbuatan yang diinginkan adalah akhirat. Dia tersenyum kepada saudaranya, yang diinginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Tabassumuka li akhika shadaqah." Senyuman kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Dia mengucapkan salam kepada saudaranya, yang diinginkan adalah akhirat. Dia membantu saudaranya, yang diinginkan adalah akhirat. Maka Nabi menyebutkan, siapa yang cita-citanya, tujuan akhirnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Orang yang akhirat adalah tujuannya, Allah akan tanamkan ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya kekayaan. Wa jama'a lahu syamla, dan Allah akan mengumpulkan seluruh urusannya, dibantu diselesaikan semua urusannya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan akan diberi rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Inilah subhanallah, sebuah kekayaan yang luar biasa. Allah berikan kekayaan di dalam hati seseorang, bukan pada hartanya kekayaan itu, tapi dalam hatinya. Maka apapun yang Allah berikan, dia merasa qanaah, merasa puas, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Jama'alahu syamla. Allah akan kumpulkan segala urusannya, dibantu diselesaikan segala urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatangi dia dalam kondisi dunia yang butuh kepada dia. Subhanallah. Syaratnya menjadikan akhirat sebagai sesuatu yang kita kejar. Dunia kita jadikan sebagai perantara untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kalian menginginkan, mengejar apa yang Allah sediakan untuk kalian berupa negeri akhirat, dan jangan lupakan bagian kalian dari perkara dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekadar mengingatkan kita, jangan lupa dengan dunia, tapi yang kalian kejar adalah akhirat. Allah akan kumpulkan, Allah akan selesaikan semua urusan dia. Dan luar biasa disebutkan oleh Nabi, atat dunia wa ila raghimah. Dunia akan mendatangi dia, bukan dia yang datang kepada dunia, tapi dunia yang akan mendatangi dia, menjemput dia dalam kondisi dunia membutuhkannya. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana fid dunya hammahu." Siapa yang dunia itu adalah tujuan akhir,
Siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya, segala amalan yang dia lakukan selalu bertujuan untuk dunia. Dia berbuat baik kepada orang menginginkan dunia. Dia melakukan kebaikan-kebaikan apa saja dia inginkan dunia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya, di antara kedua matanya. Jadi dia selalu nampak miskin. Dia diberikan oleh Allah dunia, tapi perasaannya selalu miskin. Tidak pernah merasa puas. Diberikan kekayaan dengan mobil misalnya, maka dia tidak merasa puas dengan mobil itu. Dia masih kurang dengan mobil yang berikutnya lagi. Diberi rumah, dia tidak merasa puas. Bahkan hasad kepada tetangganya, kepada orang lain yang Allah berikan dunia lebih daripada dia. Subhanallah. Demikianlah hukuman bagi orang yang mengejar dunia. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kemiskinan berada di antara kedua matanya. Wa farraqa alaihi syamla, dan Allah akan memecah belah. Allah akan memporak-porandakan segala urusannya. Banyak masalah yang dia hadapi tidak selesai, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak diberi dari perkara dunia kecuali yang telah ditakdirkan untuk dia. Maka jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, 3 perkara yang disebutkan Nabi tadi, marilah kita pegang baik-baik. Kita jadikan sebagai model kehidupan kita, supaya Allah memberikan ketenangan jiwa di dalam diri kita di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, bersyukur kita dengan kita mengenal Islam. Lalu kita jalankan Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa perkara-perkara dunia yang selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan qanaah, sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka itu juga sebuah nikmat yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur dengan pemberian Allah yang kecil maupun yang besar, menjadikan orang-orang yang tidak hasad kepada orang lain dalam perkara dunia, tapi mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, mengenal Islam, mengenal hidayah, ditunjukkan kepada sunnah yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Tidak selayaknya seorang muslim yang telah diberikan hidayah kepada Islam kemudian mereka menterlantarkannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat, akan ditambah nikmat kalian. Tetapi sebaliknya, kalau kalian mengingkari, tidak mensyukurinya, maka azabku sangat pedih. Maka nikmat Islam,
Bahkan nikmat berada di atas sunnah adalah nikmat yang harus wassalam disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan pekerjaan melalaikan kita dari majelis ini. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan majelis ini. Karena itu adalah salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat Islam dan sunnah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Marilah kita senantiasa berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, agar senantiasa mereka diberikan hidayah mengenal Islam dan mengamalkannya. Dan tak lupa kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.